Selamat pagi, perkenalkan saya Belva Abida Ardelia dari kelas Pancasila. Di sini saya akan melakukan interview mengenai pendidikan, yaitu dengan subtopik pengaruh ekosistem pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini saya bersama Kak Arifatuddina sebagai narasumber saya. Mungkin Kak Arifatuddina bisa perkenalan dulu, Kak. Baik, selamat pagi eh, Kak Belva. Perkenalkan saya Arifatuddina, biasa dipanggil Kak Dina saja. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Matematika. Oh baik, terima kasih atas perkenalannya, Kak. Mungkin bisa saya lanjut ke pertanyaannya ya, Kak, untuk mempersingkat waktu. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Kak Dina melihat kondisi ekosistem pendidikan di Indonesia saat ini dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dalam Sustainable Development Goal? Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi menurut saya, dari pandangan saya, ekosistem pendidikan di Indonesia ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi ini dengan adanya SDGs itu ya. Kemudian ada banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, salah satunya yang terlihat itu pada kurikulum. Perubahan kurikulum ini merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi ini di zaman abad 21 ya, jadi harus mengikuti perubahan zamannya seperti itu. Kemudian kurikulum yang sekarang ini kan adalah kurikulum merdeka yang terbaru. Ini dibuat pemerintah sebaik mungkin mengikuti zamannya, teknologinya. Nah, akan tetapi saya melihat di situ juga ada tantangannya. Mulai dari siswa itu yang mempunyai intelektual yang kurang mampu atau intelektualnya rendah, itu dia akan sangat kesulitan mengikuti kurikulum tersebut. Nah, selain dari siswa, ada juga dari pengajar. Pengajar yang bagaimana? Kalau menurut saya, pengajar yang usianya dilanjut. Apalagi teknologi kan semakin maju ya. Maka dari itu, mm, kebanyakan informasi yang saya dapat di luar sana itu guru pengajar yang lanjut usianya itu sulit untuk mengikuti kurikulum ini, dan tidak banyak yang mengeluh juga mengenai kurikulum merdeka ini karena terlalu apa ya, kalau menurut saya pemerintah itu sedikit-sedikit mengganti kurikulum sehingga kebingungan si pengajarnya seperti itu. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian upaya yang kedua saya lihat itu pemerintah memperluas akses pendidikan ke daerah yang pedalaman atau daerah yang terpencil ya. Seperti di daerah mana ya, Papua atau yang terpencil-terpencil seperti itu. Di sana itu selain terpencil, kompetensi gurunya itu masih rendah. Jadi keterbelakangan itu juga faktornya juga guru juga ikut andil dalam faktor itu gitu loh. Jadi kayak kompetensi gurunya yang kurang itu mengakibatkan kurangnya kualitas pendidikan seperti itu. Kemudian saya pernah dengar sih uh, ada beberapa informasi seperti yang dilakukan pemerintah ini, apa namanya, bagi guru muda atau guru yang fresh graduate itu yang sekarang kan ada PPG gitu ya. Nah, setelah PPG itu atau disebut profesi guru, itu guru muda ditawarkan untuk mengabdi atau mengajar di daerah-daerah terpencil. Jadi itu merupakan salah satu upayanya sehingga di daerah yang terpencil itu tidak terjadi keterbelakangan atau keterlambatan, sehingga akan mengikuti zamannya, diajarkan pelan-pelan oleh para guru-guru muda yang ditugaskan ke sana seperti itu. Oh baik, berarti perpindahan kurikulum ini nggak selamanya membawa dampak positif ya, Kak, karena pasti ada yang kesulitan untuk
seringnya pergantian kurikulum Iya, itu. iya betul karena saya lihat ya memang disesuaikan ya zaman, akan tetapi eh, saya melihat siswa di Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan siswa di luar negeri karena saya melihat itu patokannya pemerintah itu ya memang benar ya mengikuti kurikulum di global di apa namanya internasional, tapi Indonesia masih apa ya menurut saya kurang mampu untuk itu. Oh, dari SDM, terus dari infrastrukturnya, Ya, dari fasilitas yang ya, diberikan juga ya, Kak. betul betul sekali. Baik. Lalu yang kedua, kira-kira menurut Kak Dina, masalah apa sih di bidang pendidikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Jadi menurut saya ada beberapa untuk mengatasi kualitas pendidikannya. Itu tadi ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kurikulumnya yang sebenarnya harus menyesuaikan juga SDM di Indonesia ini. Kemudian infrastruktur fasilitas pendidikan itu juga harus diperhatikan, apalagi di daerah yang terpencil seperti itu ya. Mestinya kan kayak kurang alat atau gimana sehingga kreativitas siswa itu kurang dan itu dapat menghambat apa namanya tadi saya sudah bilang ya yang masalah apa namanya fasilitas udah ya Sudah. infrastruktur fasilitas Ya, karena masih belum merata ya, Kak, di ya Indonesia ya. sendiri. Ya, betul sih. Selanjutnya, bagaimana menurut Kak Dina kesejahteraan seperti tingkat penghasilan tenaga pendidik mempengaruhi kualitas pendidikan? Karena seperti yang kita tahu gaji guru, apalagi guru honorer itu kan masih jauh di bawah UMR tempat Iya, ya iya Kak. betul, Ya, betul. Kalau menurut saya itu harus ya, harus diperhatikan karena kesejahteraan guru ini sangat mempengaruhi gitu loh. Kalau gurunya sejahtera, dia akan giat untuk bekerja atau mengajar, sehingga itu juga akan berpengaruh juga kan terhadap siswa. Kalau misalkan si gurunya apa ya, maaf ya, kalau bayarannya sedikit gitu ya, katakanlah. Nah, otomatis kan kayak dengan kehidupannya tuh apa ya kurang balance gitu kan sehingga dia akan mencari pekerjaan lain. Nah, itu juga akan membagi fokus para guru untuk dalam mengajar tersebut gitu. oh jadi jatuhnya kurang maksimal gitu ya Kak. Ya, jadi kurang maksimal. Nggak banyak juga yang bercerita. eh oh maaf, nggak sedikit juga yang bercerita kalau misalkan ada guru yang membagi kayak misalkan dia itu ngajar di sini, kemudian dia juga ada usaha di luar, sehingga kalau misalkan mungkin ada urgent atau apa di usahanya itu, otomatis dia juga akan meninggalkan ini juga kan, meninggalkan pekerjaannya sebagai guru, maksudnya terus-terusan izin atau gimana, sehingga siswa nanti kurang perhatiannya tuh kurang gitu loh. Oh, kebanyakan izin biasanya siswanya tinggal dikasih tugas atau Iya, apa belajar tugas-tugas mandiri enggak gitu. betul betul sekali. Oh iya. Itu Kalau pandangan saya sebagai mahasiswa ya. oh iya, tapi Kak Dina nanti juga kan bakal jadi guru setelah lulus ya Kak, karena kebetulan jurusannya juga jurusan pendidikan. Iya, pendidikan. Betul. Menurut Kak Dina, bagaimana sih kualitas infrastruktur fasilitas pendidikan mempengaruhi kualitas pendidikan? Tadi sempat disinggung ya Iya, Kak. iya betul. Tadi sempat disinggung kan. Kalau infrastruktur fasilitasnya itu kurang memadai, itu juga akan menghambat juga di proses pembelajarannya, sehingga siswa itu kurang aktif, kurang kreatif, dan juga kurang inovatif. Semuanya kurang karena kurangnya fasilitas tersebut gitu. Baik. Apalagi kalau di wilayah yang pedesaan ya, mungkin pasti apa namanya sangat sulit untuk menemui kayak fasilitas, sulit mencarinya kayak gitu. Oh, kayak bimbel atau apapun tambahan yang di luar sekolah itu masih kurang ya Kak kalau Masih yang kurang. kecil. Kalau di daerah perkotaan kan ya
mengikuti perkembangan zaman tuh bagus gitu loh. Tapi kalau di daerah pedesaan ya gimana ya kayak gitu. Iya. Jadi istilahnya masih ada kesenjangan ya Kak, tingkat pendidikan Hmm, yang di kota betul sama di sekali. desa karena fasilitas pendukungnya juga. Tapi semakin ke sini saya lihat pemerintah sudah eh, melakukan banyak upaya untuk menghadapi kesenjangan tersebut seperti itu. Nah, itu menurut Kak Dina bagaimana sih sebaiknya upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan saat ini? Upaya untuk mengatasi apa Kak? Untuk mengatasi permasalahan yang ada di bidang pendidikan ini, misalnya kesenjangan, fasilitas pendukungnya itu nggak sama antara desa dan kota. Ya, sebenarnya sama juga sih sama yang saya singgung tadi, yaitu kurikulum harus disesuaikan sama SDM-nya juga kan. Kemudian infrastrukturnya diperbaiki. Tapi semua itu saya lihat sudah dilakukan oleh pemerintah meskipun belum maksimal ya. Akan sangat sulit untuk merubah semua itu gitu. Oh, oke oke. Apalagi di zaman sekarang gimana ya? eh Misalkan di daerah pedesaan ya, mungkin kalau kurikulum di daerah perkotaan, kurikulum yang terbaru ini mengikuti ya, siswanya gampang untuk mengikuti. Banyak kan sekolah yang internasional yang di perkotaan itu banyak, tapi kalau di daerah pedesaan, pelosok, ya akan sulit mengikuti itu gitu. Tapi kalau misal menurut Kak Dina nih, kalau ada perubahan kurikulum dilakukan secara bersamaan, maksudnya di desa sama kota itu maksimal nggak sih Kak menurut Kak Dina? Atau lebih baik di kota dulu sebagai percobaan karena kan fasilitas penunjangnya juga banyak. Nah, kalau di kota sudah berhasil baru yang di pedesaan, maaf di Indonesia yang pinggir-pinggiran itu biasanya kan banyak ini ya Kak, banyak apa namanya? Banyak fasilitas pendidikan yang kurang, misalnya ruang kelasnya juga atapnya bocor atau gimana. Nah, itu gimana menurut Kak Dina? Ya boleh saja sih dilakukan percobaan di kota. Itu juga akan apa ya menurut saya ya sangat mudah itu untuk dilakukan kalau di kota. Akan tetapi nanti setelah dilakukan percobaan berhasil di kota itu tidak bisa dipastikan kalau di perdesaan itu akan berhasil karena itu melihat dari fasilitasnya juga gitu kan. Kalau kalau menurut saya apa ya seharusnya eh, mungkin dilakukan percobaannya itu di daerah yang mungkin bisa juga dilakukan percobaan di daerah yang terpencil. Akan tetapi mungkin agak lebih diturunkan apa ya namanya kayak Kayak nggak langsung dirubah 100% gitu. iya. Jadi kayak pelan-pelan demi sedikit. Soalnya kan ya itu kurang mengikuti juga kan yang di perdesaan itu sangat sulit mengikuti seperti itu. Baik-baik. Wah, nggak terasa nih Kak, kita udah tanya-tanya udah cukup berapa Mm-mm. menit ini. Iya. Ya, Itu tadi beberapa pendapat saya ya. Menurut saya selaku mahasiswa semester akhir dan juga saya tahu dari beberapa informasi isu-isu yang ada seperti itu. baik-baik Kak. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak pada Kak Dina. Semangat ya Kak kuliahnya. Semoga Ya, after graduationnya lancar. Semoga amin. Terima kasih. jadi guru juga bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi siswanya. Oke, Amin. Ya, ya, betul. terima kasih Kak atas waktunya. Saya izin akhiri ya Ya, Kak. sama-sama. Oke.